Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang menggunakan Adi Muzaki NIM 18043056, Pamelia Ayuni NIM 18043069, dan saya sendiri Rifat Akbar NIM 18043063. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang etika akuntan perpajakan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi transaksi perusahaan. Peranannya sangat signifikan dalam perusahaan, yaitu yang pertama, membuat perencanaan dan strategi perpajakan dalam artian positif. Yang kedua, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan mulai dari penilaian, perhitungan, pencatatan atau pengakuan atas pajak, dan dapat menyajikannya dari dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan. Yang keempat, dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke materi tanggungjawab akuntan pajak. Tanggungjawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres administrasi, dan komunitas praktisi. Selain praktisi, pajak juga harus mempunyai kemampuan loyalitas dan kerahasiaan klien. Hal ini disebut juga sebagai tanggung jawab praktisi atas sistem pajak yang baik. Praktisi pajak membantu dalam mengatur hukum pajak secara jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak. Praktisi pajak lebih baik melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap. Aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak yang harus mengizinkan klien untuk membuat keputusan final. Di samping itu, praktisi harus bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Adi Muzaki. Kepada Adi dipersilakan. Audio Jungle. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa melanjutkan. Ya, untuk poin selanjutnya itu adalah etika akuntan pajak. Di sebagaimana IFRS Statement of Responsibilities in Tax Practice ini menyetujui bahwa akuntan itu merangkap peran sebagai penasehat hukum untuk klien dan juga sebagai pembawa kebenaran untuk pemerintah. Yang dimana jika kita tinjau dari perspektif etika, peran rangkap ini sangatlah penting, sangatlah berpengaruh terhadap peran rangkap akuntansi perpajakan, yang dimana biasanya itu lebih mempunyai tanggung jawab 2 kali lipat daripada peran auditor yang kita ketahui selama ini. Adapun akuntansi perpajakan juga mempunyai beberapa tanggung jawab masyarakat melalui pemerintahan. Yang pertama itu ada akuntansi perpajakan itu mempunyai larangan untuk berbohong dalam pajak penghasilan. Yang kedua, sebagai seorang attestor tanda tangan di atas pajak penghasilan ialah sebuah hukum dari sumpah palsu. Oleh karena itu, ada suatu tanggung jawab kepada klien dan masyarakat untuk jujur dan tidak menjadi kompleks ketika seorang klien mencoba untuk menipu, meskipun hal ini bisa saja terjadi dan merusak hubungan kita antara kita dengan klien yang bersangkutan. Ya, selanjutnya itu ada 6 standarisasi yang dipersembahkan oleh SSTS yang menjadi tujuan dari etika akuntan pajak ini. Yang pertama itu adalah seorang akuntan pajak seharusnya tidak merekomendasikan suatu keadaan atau posisi apabila posisi tersebut tidaklah pantas ataupun tidaklah patut untuk tidak sewajarnya seperti itu. Selanjutnya, seorang akuntan pajak itu seharusnya tidak mempersiapkan atau menandai penghasilan jika hal ini merupakan suatu keadaan yang dimana seorang itu tidak bisa merekomendasikan dari yang nomor 1, yang dari yang sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya
dari yang nomor 1 dari yang di atasnya. Nah, seorang akuntan pajak bisa merekomendasikan yang mana dia dapat menyimpulkan suatu keadaan tersebut dengan tidak tergesa-gesa ataupun tidak terburu-buru ya. Nah, selanjutnya, seorang akuntan pajak itu mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat kepada kliennya mengenai hukuman yang bisa diberikan karena beberapa keadaan dan sekaligus sebagai pemecahan masalahnya. Selanjutnya, seorang akuntan pajak itu seharusnya tidak merekomendasikan suatu keadaan di mana itu tuh bisa bertindak secara tidak adil terhadap audit pemilihan proses oleh IRS. Selanjutnya, seorang akuntan pajak itu sepatutnya untuk melayani keadaan di mana orang hanya berargumen saja tanpa adanya praktek. Ya, selanjutnya, dalam kaitannya, dalam keberlangsungannya gitu, dengan etika akuntan pajak, ICPA melakukan Statement on Responsibility in Tax Practice atau yang disebut dengan SRTP. Ini kita bisa lihat isinya. Ada berapa yang kita harus ketahui. Yang pertama itu adalah Statement on Responsibility in Tax Service. Nomor 1 yaitu tax return position atau disebut dengan posisi pengembalian pajak. Di sini kita bisa maknai bahwasannya statement ini menetapkan bahwa standar masa depan yang bisa diterapkan untuk anggota ketika merekomendasikan tingkat pengembalian pajak dan menyiapkan atau menandatangani surat pembayaran pajak yang termasuk di dalamnya itu ada klaim untuk lebih bayar, klaim gitu. Dan biasanya itu akan disimpan dengan mengenakan pajak otoritas. Selanjutnya itu adalah Statement on Responsibility in Tax Service number 2, yaitu answer to questions on returns atau bisa kita artikan sebagai jawaban pertanyaan atas pengembalian. Di sini kita bisa maknai bahwa statement ini menetapkan standar yang bisa diterapkan untuk anggota ketika menandatangani suatu pajak kembalian apabila adanya pertanyaan kelebihan pajak kembalian gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir yang ketiga itu adalah Statement on Responsibility in Tax Service number 3, yaitu certain procedural aspect of preparing returns atau yang bisa diartikan sebagai aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian. Di sini kita bisa maknai bahwasannya ketika kita menyiapkan atau menandatangani suatu pajak kembalian, itu biasanya suatu anggota dengan hati yang jujur itu boleh mempercayakan tanpa verifikasi atas informasi yang diberikan oleh wajib pajak atau dengan pihak ketiga yang bersangkutan. Selanjutnya, daya estimasi yang itu dijadikan sebagai acuan gitu. Jadi di sini kita bisa maknai bahwasannya terkecuali apabila yang dilarang oleh undang-undang atau menurut peraturan, suatu anggota boleh itu menggunakan yang namanya taxpayers untuk menaksir persiapan suatu pajak kembalian apabila itu bukanlah praktis untuk memperoleh data yang tepat, dan apabila anggota itu menentukan bahwa perkiraan yang layak itu adalah biasanya itu didasarkan pada keadaan dan fakta saat itu, biasanya itu akan diperlihatkan kepada anggota gitu. Jadi jika perkiraan dengan taxpayer itu digunakan, maka mereka tuh harus diperlihatkan gitu dengan suatu cara yang tidak menyeratkan ketelitian lebih besar dibandingkan dengan yang ada. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang untuk pernyataan kelima adalah Statement on Responsibility in Tax Service number 5, yaitu a departure from a position previously concluded on administrative proceeding or court decision. Di sini kita bisa artikan bahwa keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan. Di sini kita bisa maknai ya dari statement kelima ini bahwasanya pajak kembalian itu berkenaan dengan posisi suatu item ketika ditentukan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan lingkungan itu tidak membatasi suatu anggota untuk merekomendasikan dari suatu pajak yang berbeda. Lalu kemudian itu akan diposisikanlah kembali penempatannya kecuali jika wajib pajak itu dalam pemeriksaan, dalam keadaan yang sedang diperiksa seperti itu. Untuk pernyataan yang keenam itu adalah Statement on Responsibility in Tax Service number 6, Knowledge of Error, Return Preparation, pengetahuan kesalahan atau disebutkan persiapan kembalian. Di sini kita bisa maknai bahwasannya
suatu anggota itu perlu menginformasikan kepada wajib pajak dengan segera atas suatu kesalahan di dalam suatu pajak kembalian yang disimpan, atau ketika sadar akan kegagalan suatu taxpayer untuk kembali memfile suatu kembalian yang diperlukan. Ya, untuk pernyataan selanjutnya itulah Statement of Responsibility in Tax Service number 7. Itu same yang di atas gitu. Knowledge of error lebih menjelaskan bahwasannya administrative proceedings. Nah, di sini kita bisa artikan gitu bahwasannya pengetahuan kesalahan lebih merinci kepada cara kerja administrasi. Di sini kita bisa maknai bahwasannya jika suatu anggota itu sedang mewakili suatu pajak di dalam administratifnya untuk suatu kembalian yang berisi suatu kesalahan, maka anggota itu perlu menginformasikannya kepada wajib pajak itu dengan asumsi anggota itu perlu merekomendasikan ukuran yang akan diambil untuk setiap koreksiannya gitu. Jadi dia tuh harus benar-benar siap untuk bisa merekomendasikan ukuran-ukuran apa yang akan diambil untuk mengoreksinya, untuk dikoreksinya gitu. Yang mungkin diberi dengan secara lisan ataupun dengan yang lainnya, dan menjadikan gitu suatu anggota itu bukan diwajibkan untuk menginformasikan hal itu mengenakan pajak otoritas maupun mengizinkan untuk melakukannya tanpa izin taxpayer, kecuali jika yang diperlukan di depan hukum itu kecuali yang diperlukan itu di depan hukum ya. Dan suatu anggota juga perlu meminta persetujuan taxpayer untuk menyingkapkan kesalahan kepada pajak authority. Untuk pernyataan yang ke-8 adalah Statement on Responsibilities in Tax Service number 8, Form and Content of Advice to Taxpayer. Di sini kita bisa artikan bahwasannya format dan isi nasihat pada klien itu lebih kepada suatu anggota itu memang tidaklah diperlukan banget gitu untuk mengikuti suatu bentuk standar atau petunjuk dalam berkomunikasi lisan atau tertulis dalam memberi petunjuk kepada suatu wajib pajak. Ya, dimana suatu anggota itu memang perlu berasumsi bahwa petunjuk pajak yang disajikan ke depannya itu merupakan petunjuk pajak yang disajikan ke suatu wajib pajak yang akan berdampak dan berpengaruh terhadap cara di mana transaksi tersebut di mana dalam berbagai hal gitu, tidak menutup kemungkinan dari transaksi yang juga dipertimbangkan. Oleh karena itu untuk semua petunjuk pajak itu diberikan kepada suatu wajib pajak, yaitu suatu anggota perlu mengikuti aturan yang baku dalam Statement of Responsibilities in Tax Service number 1. Jadi merujuk kepada responsibilities in tax service dari number 1 yang sudah kita jabarkan sebelumnya, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya poin D itu adalah kode etik konsultan pajak. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah konsultan pajak, yang kedua adalah kode etik IKPI. Untuk konsultan pajak ini bisa dimaknai sebagai setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas dan profesional itu memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan untuk kalau kode etik kita bisa maknai bahwasannya kaidah moral sebagai kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI, yang dimana setiap anggota IKPI itu wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada kode etik IKPI itu sendiri atau IKPI itu sendiri. Tentunya menjadikan kode etik IKPI ini juga mengatur sanksi terhadap apabila tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI. Ya, selanjutnya untuk kode etik konsultan pajak di sini terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, bagian A itu adalah kode etik konsultan pajak mengenai kepribadian. Di sini kita bisa jabarkan bahwasannya ya poin penting yang pertama itulah konsultan pajak Indonesia wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang kedua itu harus patuh pada hukum dan peraturan perpajakan serta menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak. Yang ketiga, itu harus melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab dan mendedikasikan dengan dedikasi yang tinggi serta
sikap independen Audio Jungle. dari kepribadian konsultan pajak itu sendiri. Selanjutnya itu adalah menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi untuk konsultan pajak khususnya dalam kode etiknya kepribadian. Selanjutnya untuk konsultan pajak di Indonesia yang dilarang dalam konteks kepribadian, yang pertama itu ada dilarang untuk melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri kecuali di bidang riset, pengajian, dan pendidikan. Yang kedua itu meminjamkan izin praktek untuk digunakan oleh pihak lain. Yang ketiga itu menugaskan karyawannya atau pihak yang berwenang, pihak lainnya gitu yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk bertindak semena-mena dan memberikan nasihat dan menangani urusan perpajakan. Selanjutnya untuk bagian yang B, kode etik konsultan pajak yang membahas tentang teman profesi. Di sini kita bicara bahwasannya untuk kode etik konsultan pajak teman profesi ini dijabarkan sebagai ada beberapa konsultan pajak yang dibahas untuk dalam larangannya gitu. Yang pertama, konsultan pajak di Indonesia yang berada dalam larangannya itu kita tidak boleh untuk menarik pelanggan yang diketahui atau patut diketahui bahwa pelanggan tersebut memang merupakan pelanggan konsultan pajak lain. Jadi kita nggak boleh asal mengambil klien dari konsultan pajak yang sudah menjadi yang sudah adanya kesepakatan dengan konsultan pajak yang lainnya juga gitu. Yang kedua, kita harus memujuk karyawan dari konsultan pajak lain untuk pindah menjadi karyawannya. Itu nggak boleh untuk konsultan pajak teman profesi. Yang ketiga, yang terakhir tuh kita nggak boleh untuk menerima pelanggan pindahan dari konsultan pajak lain tanpa memberitahukan kepada konsultan pajak lain bahwa itu tuh emang harus secara jelas dan meyakinkan secara legal bahwa pelanggan tersebut telah mencabut kuasanya dari konsultan pajak yang sebelumnya. Lanjut untuk bagian C itu ada kode etik konsultan pajak yang membahas tentang wajib pajak. Di sini kita bisa jabarkan untuk konsultan pajak Indonesia yang wajibnya itu yang pertama, kita memang harus wajib yang namanya untuk menjunjung tinggi yang namanya integritas, martabat, dan kehormatan dengan memelihara kepercayaan masyarakat serta bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa. Selanjutnya, dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan setiap perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip. Tentunya itu mampu melihat dengan itu kita mampu melihat mana sih yang benar dan adil dan bisa mengikuti prinsip yang objektivitas dan kehati-hatian. Selanjutnya yang kedua itu adalah bersikap profesional, yaitu lebih kepada senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukannya dan juga senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan, memberikan pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah, serta melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan. Lalu yang terakhir itu ada menjaga kerahasiaan, yang mana menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak, Nah, di sini kita bisa jabarkan bahwasannya untuk menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak ini kita harus menghormati dan menjaga atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali nggak boleh. Jadi benar-benar harus ada persetujuan gitu, kecuali ada hak atau kewajiban yang legal secara profesional yang telah ditetapkan oleh hukum atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya. Dan anggota juga mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam pengawasannya dan pihak lain yang diminta bantuannya tetap menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan. Selanjutnya untuk konsultan pajak juga untuk konsultan pajak
yang membahas tentang wajib pajak itu ada beberapa yang dilarang. Yang pertama itu kita nggak boleh memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan wajib pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukannya. Jadi kita tuh nggak boleh asal-asalan untuk memberikan petunjuk ataupun keterangan yang itu tuh sebenarnya tuh bisa menyesatkan gitu, bisa menyesatkan wajib pajak dalam mengenai pekerjaan yang sedang berlangsung gitu, pekerjaan yang sedang dilakoninya seperti itu. Yang kedua, kita tuh nggak boleh memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan. Kita tuh benar-benar nggak boleh memberikan rekomendasi asal-asalan. Yang ketiga itulah kita harus bisa menetapkan syarat-syarat yang membatasi bahwa kebebasan wajib pajak untuk pindah atau memilih konsultan pajak lain. Jadi yang dilarang itu kita nggak, namanya yang pertama itu kita harus benar-benar menetapkan syarat-syarat gitu untuk senantiasa membatasi kebebasan wajib pajak. Dan yang terakhir, kita harus bisa menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, mungkin sekian paparan presentasi dari saya, Adli Mozaki. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Familia Ayuni, NIM 1804356. Saya berasal dari jurusan Akuntansi S1 Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya sebagai pemateri ketiga akan menyajikan poin berikut. Yang poin KE, kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Pajak secara klasik memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi budgetaire, disebut fungsi utama atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang B yaitu fungsi reguleran, disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama yaitu budgetaire. Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, pemerintah ingin memberantas atau mengurangi kebiasaan mabuk-mabukan di kalangan generasi muda, maka pemerintah mengenakan pajak atas minuman keras. Dengan demikian, harga menjadi mahal dan diharapkan konsumsi minuman keras menjadi berkurang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 disebutkan bahwa skala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas, antara lain sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pengatur kegiatan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilitas ekonomi. Kalau kita lihat APBN, pajak selalu dituntut untuk bertambah dan bertambah. Pemerintah harus memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Dalam struktur anggaran negara, seperti halnya negara kita bisa mencapai 75% diperoleh dari pajak. Kondisi inilah yang memacu pemerintah untuk membuat aturan-aturan perpajakan. Aturan perpajakan merupakan masalah yang sebaiknya menjadi prioritas bagi pemerintah supaya tidak terjadi tax avoidance. Berikut ini beberapa kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Yang satu yaitu pajak ganda pada dividen. Secara teori, Indonesia menganut classical system, artinya ada pembedaan subjek pajak yaitu subjek pajak badan dan subjek pajak perseorangan. Yang bermasalah dalam pajak dividen adalah terjadi economic double taxation, yang artinya ialah bahwa sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, laba tersebut merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak atau disebut pajak korporat. Namun ketika dibagi lagi kepada pemegang saham di korporat, pemegang saham itu harus dikenakan pajak lagi. Inilah yang disebut sebagai pajak ganda. Sebagai perbandingan, Malaysia dan Singapura tidak lagi menggunakan pajak atas dividen. Mereka menggunakan kredit sistem, yakni pajak yang bisa dikreditkan kepada para pemegang saham di korporat, sehingga korporat hanya dimaknai sebagai sarana. Subjek pajak tetap melekat pada pribadi, tak ada lagi pajak ganda yang membebani. Yang kedua, sengketa pajak. Kalau terjadi dispute, yakni
hitungan pajak wajib pajak atau WP dengan petugas pajak berbeda. Pada UU KUP 2000, kewenangan aparat fiskus terlalu luas. Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan hitungan itu harus dibayar lebih dahulu oleh WP sebesar 50% dari hitungan petugas pajak yang sebelum bisa dibawa kepada pengadilan pajak. Kalau hitungan WP yang dinyatakan pengadilan benar, maka WP berhak menerima restitusi. Namun uang restitusi itu kenyataannya tidak segera dibayarkan oleh fiskus. Jika uang restitusi jumlahnya miliaran, jelas saja mengganggu cash flow para pengusaha. Inilah persoalan dalam dispute antara WP dengan aparat pajak. Untungnya dalam UU KUP 28/2007, perhitungan SPT ditentukan secara bersama-sama. Jika ada perbedaan klaim angka, maka yang lebih dahulu dipakai adalah klaim WP. Sebelum masuk ke pengadilan pajak, WP hanya cukup membayar sebesar 50% dari klaim hitungan WP sendiri. 3. Tarif pajak yang tinggi. Ketua Tax Center UI, Tafsir Nur Cahmid, dan pengusaha Anton Jesupit mengatakan bahwa tarif yang tinggi kalau diturunkan punya dampak pada seretnya penerimaan negara. Padahal di saat yang sama pendapat negara itu sebagian besar ditujukan untuk membayar hutang dan obligasi rakab. Meskipun semestinya menurut Anton Jesupit penerimaan dari pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Banyak kalangan perpajakan seperti Permana Agung, Gunadi, dan Haula Rusdiana mengatakan sebaiknya ada kebijakan untuk membuat tarif menjadi lebih rendah. Selain lebih kompetitif bagi dunia usaha, pajak yang rendah dianggap justru akan meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyaknya potensi pajak yang terjaring. 1 triliun dari 100 orang jauh lebih baik ketimbang 1 triliun hanya dari 10 pembayar pajak. Tarif yang tinggi membuat yang bayar menjadi sedikit, sehingga membuat banyak orang lain lebih sering menghindar dan kucing-kucingan dengan petugas pajak. Dalam pikiran mereka, sekali Anda punya NPWP sampai mati, Anda akan dikejar oleh aparat pajak. Prinsip ini membuat mereka kalau bisa selalu main belakang dengan fiskus. Yang terakhir yaitu kasus. September tahun 2001, KPMG Sidarta dan Harsono harus menanggung malu. Kantor angkutan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar $75.000. Sebagai siasat, terbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Eastman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York. Berkat isi sogok ini, kewajiban pajak Eastman memang surut drastis dari semula $3,2 juta menjadi hanya $270.000. Namun, penasehat anti suap Baker rupanya was-was dengan pola anak perusahaannya. Maka ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara sukarela kasus ini dan memecatnya eksekutifnya. Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat Securities and Exchange Commission menjerat dengan Forex Corrupt Praktek AET, Undang-Undang Anti Korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya hampir saja Baker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun karena Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatkan. Analisisnya yaitu seharusnya melakukan pertanggungjawaban sebagai profesional yang senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Selain itu, seharusnya tidak melanggar prinsip etika profesi. Yang kedua itu kepentingan publik, itu dengan cara menghormati kepercayaan publik, kemudian tetap memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sesuai dengan prinsip integritas. Seharusnya tidak melanggar juga prinsip objektivitas, yaitu di mana setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.